Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 361. Ali dan tiga lainnya mengintai di jarak 100 meter. Setelah mendengar suara tembakan, mereka bergegas menuju Ang Li dengan cemas. Bisakah orang ini punya wajah? Sungguh memalukan bagi seorang penembak jitu membiarkan orang keluar dan membiarkannya menembak mereka. Ketika Murphy yang berjanggut mendengar suara gerakan, dia menduga ketiga Sufu telah pergi dan kembali, dan dia benar-benar gelisah. Jika hanya ada Ang Li, dia masih berencana untuk mencobanya. Sekarang 4 lawan 1, dan dia tidak punya peluang untuk menang. Tunggu saja aku. Murphy yang berjanggut berteriak dengan enggan di dalam hatinya, dan mulai merangkak kembali perlahan dengan tubuh dekat ke tanah, berencana untuk kembali dan memanggil lebih banyak orang. Medan di dalam hutan tidak rata dan banyak rintangan. Selama Murphy yang berjanggut masih bergerak, mustahil untuk menghindari senjata Ang Li selamanya. Lian melihat bayangan hitam melayang di cakrawala melalui celah di antara rintangan. Terlepas dari apakah itu jebakan atau bukan, dia segera menarik pelatuknya dan menembak. Aduh, pantatku. Murphy yang berjanggut menjerit kesakitan dan berguling ke belakang akar pohon. Pantatnya terangkat sedikit lebih tinggi dan ditembak oleh Ang Li. Tembakan itu sangat menakutkan Murphy yang berjanggut sehingga dia tidak berani bergerak gegabah lagi, dan bersembunyi di balik akar pohon dan terengah-engah. Ali dan dua lainnya bergegas ke sisi Lian dan tidak melangkah lebih jauh. Bahkan jika Murphy yang berjanggut terluka, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa pihak lain adalah ahli penembak jitu. Jika dia bergerak maju dengan gegabah, semua orang akan berada dalam bahaya. Sufu berbaring di sana dan mengamati sejenak, lalu menoleh ke Lian dan berbisik, aku memaksanya keluar, bunuh dia. Ang Li menepuk keningnya dan memusatkan perhatian pada Murphy yang berjanggut. Sufu berbaring di sana dan mengganti majalahnya, lalu berdiri bersandar di pohon besar. Bang! Peluru ditembakkan dari senapan sniper Sufu, dan hampir pada saat yang bersamaan, terdengar bunyi letusan di akar pohon tempat persembunyian Murphy yang berjanggut. Peluru menembus pohon dan masuk ke tanah. Peluru yang menembus baju besi. Murphy yang berjanggut diam-diam terkejut. Pohon tempat dia bersembunyi setidaknya setebal 30 cm. Pohon itu bisa dengan mudah ditembus peluru tanpa kehilangan kekuatannya. Bang! Terjadi tembakan lagi, dan peluru menembus pohon lagi dan mengenai Murphy yang berjanggut. Tidak ada peluru yang melukai Bearded Murphy, tapi hati Bearded Murphy benar-benar dingin. Dilihat dari sudut tembak setiap peluru, hanya masalah waktu saja sebelum mengenai dirinya sendiri. Jika ditembakkan menembus pohon setinggi 30 cm, peluru akan kehilangan banyak tenaga. Akan lebih mudah untuk mengatakan sesuatu jika itu mengenai tubuh bagian atas. Murphy yang berjanggut mengenakan rompi anti peluru. Bahkan peluru yang menembus baju besi seharusnya tidak mampu menembus rompi anti peluru setelah kekuatannya sangat lemah. Yang dikhawatirkan Big Beard adalah pelurunya akan mengenai tempat yang tidak bisa dilindungi oleh rompi anti peluru. Misalnya saja bagian leher yang terbuka. Kalaupun arterinya tidak pecah, tapi tulang belakangnya terluka, akan berakibat fatal bagi Murphy yang berjanggut. Akan lebih menakutkan lagi jika mengenai kepala. Memikirkan hal ini, Murphy yang berjanggut mengangkat tangannya dan menekan helm di kepalanya ke bawah, berharap hal itu akan memberikan efek. Bang! Suara tembakan kembali terdengar, kali ini mengenai lengan pria berjanggut yang terangkat setelah menembus pohon. Petik 2. Murphy yang berjanggut mengutuk segala macam kata-kata buruk di benaknya dan menatap lengan kirinya yang berlumuran darah. Peluru mengenai sendi dan tulang sendi hancur total, menyebabkan bagian bawah lengan lumpuh dan tidak dapat digunakan. Brengsek. Mustahil untuk menang jika kedua lengan masih utuh, dan sekarang satu lengan dinonaktifkan, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Dong dong dong. Jantung Bearded Murphy mulai berdebar kencang lagi. Dia ingin tetap tenang tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali, dan tubuhnya bahkan basah oleh keringat dingin. Memalingkan matanya, mata Murphy yang berjanggut tertuju pada rumput di depannya di sebelah kiri. Saya tidak melihat lebih dekat sekarang. Saat ini, setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa medan di belakang rumput tiba-tiba tenggelam, dan itu adalah lubang kecil. Jika dia bisa bersembunyi di dalam lubang, bahkan peluru yang menembus baju besi pun tidak akan menjadi ancaman baginya. Satu-satunya risiko yang perlu diambil adalah dibutuhkan setidaknya 1 detik baginya untuk melompat dari akar pohon ke belakang rumput. Pada detik ini, dia akan benar-benar terekspos keluar. Bertarung. Murphy berjanggut berteriak dalam hatinya. Ini tidak akan berhasil jika Anda tidak melawan. Sufu telah melepaskan tembakan keempatnya, kali ini mengenai punggung Murphy yang berjanggut. Seperti dugaan Murphy yang berjanggut. Sekalipun itu adalah peluru yang menembus baju besi, ancamannya menjadi sangat lemah setelah menembus pohon berukuran 30 cm, dan tidak dapat lagi menembus pertahanan rompi anti peluru. Rompi anti peluru menyelamatkan nyawa Murphy yang berjanggut, tapi dia merasa seperti akan muntah darah. Perasaan terkena peluru sungguh tidak menyenangkan. Bearded Murphy menarik napas dalam-dalam, dan melompat keluar dengan keras saat Bearded Murphy hendak menarik pelatuknya untuk kelima kalinya. Ang Li terus menatap ke arah Murphy yang berjanggut. Saat melihat sosok Youdao melompat keluar dari balik pohon, dia dengan tegas menarik pelatuknya.
Murphy yang berjanggut terpapar keluar paling lama 1 detik, tetapi kecepatan pelurunya kurang dari setengah detik. Wow! Murphy yang berjanggut berguling di atas sehelai rumput dan berguling ke dalam lubang kecil, tapi tidak pernah bergerak lagi. Ada lubang peluru di helmnya, dan darah mengalir ke otaknya mengalir keluar. Sufu berjinjit dan melihat sekeliling, lalu berbalik dan mengulurkan ibu jarinya ke Lian. Roy dan Ali bergegas untuk memastikan kematian Murphy yang berjanggut, lalu bergegas kembali ke Ang Li. Saudaraan, bocah itu, Toby, sepertinya tidak berbohong. Musuh telah mengepung kita. Ali berteriak dengan suara rendah. Lian sedikit mengernyit. Dikelilingi oleh hampir 2.000 orang, peluang untuk keluar hidup-hidup hampir nol. Risikonya terlalu besar. Masih ada 2 jam hingga pertandingan berakhir. Ayo kita coba, kata Lian sambil melihat arloji di pergelangan tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Su Fu bertanya. Lian menjawab, kumpulkan senjata dan perlengkapan musuh dan lari menuju rawa. Pergi ke rawa bukan untuk memberi makan buaya, atau menyeberangi rawa, melainkan menggunakan rawa sebagai pertahanan terakhir. Beberapa bahan peledak, senjata api, dan amunisi dikumpulkan dari mayat tersebut, yang sangat penting bagi Ang Li. Sebelum musuh menemukannya, Lian dan keempat anak buahnya mengintai di tepi rawa dan memasang jebakan 100 meter di depan. Pakaian kamuflase, prostetik, jaket, segala sesuatu yang bisa digunakan telah dikeluarkan. Lusinan sasaran palsu dipasang di dekatnya, lalu keempatnya hampir tenggelam ke dalam air, hanya mata dan hidungnya yang terbuka untuk observasi dan pernapasan, serta disamarkan dengan tanaman air. Area di sini luas, dan Lian dapat dengan mudah melihat musuh yang keluar, namun tidak mudah bagi musuh untuk menemukannya bersembunyi di rawa. Bab 362. Jangan berpikir bahwa kamu aman jika tidak terlihat oleh musuh. Faktanya, risiko yang diambil Ang Li dan keempatnya tak kalah dengan diincar oleh hampir 2.000 penembak jitu. Mereka berada di daerah rawa seperti kolam buaya, dengan banyak buaya berkeliaran di sekitar mereka. Pastinya dibutuhkan keberanian yang besar untuk berada di antara para buaya. Jika kualitas mental saya sedikit buruk, saya sudah lama mengompol dan lumpuh karena rasa takut. Saat itu hampir tengah hari dan matahari sudah tinggi di langit. Sebagai hewan berdarah dingin, buaya perlu berjemur di bawah sinar matahari untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Selama ini, sebagian besar buaya berbaring di tepi pantai. Buaya yang berkumpul membentuk penghalang buaya, yang sebenarnya memberikan perlindungan bagi Lian dan mereka berempat. Tidak ada orang gila yang lari ke rawa dan berisiko dimakan buaya. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang mengira Lian dan keempatnya akan bersembunyi di rawa pada awalnya. Melihat lebatnya buaya saja sudah membuat kulit kepala orang mati rasa. Siapa yang berani menyeberang ke kawasan rawa yang sama berbahayanya? Saat Lian dan keempatnya memasuki rawa, penghalang buaya belum sepenuhnya terbentuk. Setelah permainan selesai, salah satu kekhawatiran pertama mereka adalah bagaimana cara melewati blok aligator. Lian benar-benar putus asa. Begitu seseorang terpojok, dia akan melakukan apa saja. Jika Anda berada dalam situasi lain, Anda juga akan bertaruh. Tidak, tidak. Aku lebih baik mati dengan senjata daripada menjadi makanan buaya. Sudah berakhir. Bahkan jika Ang Li bisa lolos dari penembak jitu itu, dia mungkin akan menjadi makanan buaya. Yang benar-benar membuatku terkesan adalah 3 orang yang mengikuti Lian. Mereka benar-benar tidak takut mati dan bahkan bersembunyi di kolam buaya bersama Lian. Setiap orang yang melihat video tersebut mulai berbicara, mengira bahwa tindakan Ang Li adalah mencari kematiannya sendiri. Benar sekali, sudah kurang dari 1 jam sejak akhir permainan kematian, dan musuh-musuh itu belum menemukan Ang Li. Namun meski permainan kematian telah usai, bagaimana Ang Li bisa lolos dari buaya? Dia benar-benar menempatkan dirinya dalam situasi putus asa. Zhou Yutong dan Su Xiaomei sama-sama perempuan. Betapapun kuatnya mereka, mereka tetap merasa ketakutan saat melihat buaya berdarah dingin itu. Di tanah dingin Rusia. Orang kuat Rusia yang juga mengikuti permainan kematian selama 3 hari dan kehilangan sebagian besar harta keluarganya menuangkan seteguk anggur ke dalam mulutnya, menatap layar dan mengutuk, idiot, cepat dimakan buaya. Hei, apa katamu tadi? John, yang sudah memiliki lingkaran hitam di bawah matanya setelah terlalu lama menatap video itu, sangat marah. John sangat tinggi, tetapi ukurannya 1 lebih kecil ketika dia berdiri di depan orang kuat Rusia itu, jadi dia menerima tatapan kosong darinya. Kubilang anak laki-laki bernama Lian itu sebaiknya dimakan buaya secepatnya. Apa, kamu tidak yakin? Dengan ekspresi mengejek di wajahnya, Hercules menuangkan lagi seteguk anggur berkualitas rendah ke dalam mulutnya. Aku bukannya tidak puas, aku hanya ingin menghajarmu. John berteriak dan meninjunya. Meskipun Hercules lebih besar dari John, apalagi kuat, dia kurang lincah dibandingkan John. John bermain sesuai level yang diharapkan dari seorang juara tinju. Setelah 3 pukulan, dia menjatuhkan lawannya dan tidak bisa bangkit. Dia membungkuk untuk mengambil anggur di tangan Hercules, meludah ke tanah dan mengutuk, brengsek, bukankah aku sudah memberitahumu? Itu temanku. Jika kamu berani mengutuk temanku, inilah yang akan terjadi. Waktu berlalu menit demi menit, dan kurang dari 20 menit sebelum akhir game kematian. Sepertinya dia berhasil menghindari para penembak jitu itu. Jesse mulai percaya dengan visi broker tersebut, dan Ang Li mampu bertahan hingga akhir permainan. Lalu bagaimana Ang Li lolos dari kepungan buaya?
Selama broker mengambil tindakan, itu akan menjadi masalah yang sangat sederhana. Misalnya, helikopter Paiga bisa membawa 4 orang secara langsung. Broker melihat waktu dan berkata, sampai detik terakhir, hasilnya akan bervariasi. Mulut broker itu seperti mulut burung gagak. Ang Lee hanya perlu bertahan 10 menit lagi, dan game pertama Dead Game telah usai. Pada saat ini, seorang penembak jitu tidak mengetahui lengkungan mana yang terhubung ke jalur yang salah, dan benar-benar berjalan menuju bagian pemblokiran buaya. Segera dia menemukan target palsu yang ditetapkan oleh Ang Lee, mengangkat moncong senjatanya dan menarik pelatuknya. Tidak ada keraguan bahwa dia mengenai sasaran yang salah, tetapi kelopak matanya sedikit tenggelam. Palsu. Dia buru-buru mencari ke arah lain, dan kemudian menemukan target palsu kedua. Kali ini dia tidak punya waktu untuk menarik pelatuknya. Orang malang itu tidak melihatnya sama sekali. Ada seekor buaya di rerumputan kurang dari 2 meter darinya. Suara tembakan tadi dengan jelas membuat buaya waspada. Buaya tersebut melompat keluar dari rerumputan dan menggigit seluruh kepalanya dalam satu gigitan. Kekuatan gigitan buaya tersebut memang cukup luar biasa, namun bisa dikatakan ia tercekik saat digigit. Darah muncrat dari leher, dan bau darah segera menarik perhatian lebih banyak buaya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia tercabik-cabik dan masuk ke dalam perut puluhan buaya. Keempat lian menyaksikan pemandangan satu sama lain dilahap dengan mata kepala sendiri, yang membuat mereka agak gelisah. Mereka membayangkan apakah mereka akan mengalami nasib yang sama dalam waktu dekat. Situasinya begitu mendesak sehingga mereka berempat harus terus mengintai di dalam air dan menunggu dengan sabar. Suara tembakan juga menarik lebih banyak musuh. Mereka tidak lari ke mulut buaya seperti orang malang, berusaha menjauhkan diri dari buaya, dan mengamati melalui teropong dan teropong. Belum ada seorang pun yang datang ke daerah ini sebelumnya. Sekarang setelah banyak orang datang, mudah untuk menemukan lusinan target palsu yang ditetapkan oleh Lian dan lainnya. Sangat memakan waktu bagi seseorang untuk menemukan target yang salah tersebut dan menentukan apakah target tersebut benar atau salah satu persatu. Namun dengan ratusan atau ribuan penembak jitu berkumpul di sini pada saat yang sama, segalanya menjadi lebih sederhana. Bah, bah, bah. Suara tembakan terdengar seperti petasan. Setiap orang melepaskan satu tembakan, yaitu ribuan peluru, dan puluhan sasaran palsu dengan cepat tersebar berkeping-keping. Suara tembakan yang intensif juga mengganggu buaya-buaya yang sedang bersantai berjemur di bawah sinar matahari. Beberapa buaya mulai merangkak menuju perairan rawa, sementara lebih banyak buaya yang diusir dari sifat kebinatangannya dan bergegas menuju penembak jitu yang menembak. Adegan itu tiba-tiba menjadi kacau. Para penembak jitu tidak punya waktu untuk menemukan keberadaan Lian, jadi mereka semua mengangkat senjata dan menembak ke arah buaya. Buaya memiliki bagian luar yang tebal. Mustahil membunuh buaya dengan satu tembakan kecuali mengenai titik vital. Buaya yang terluka semakin ganas. Beberapa penembak jitu yang tidak sempat melarikan diri digigit buaya dan diseret ke perairan rawa. Melihat banyaknya orang yang menjadi santapan buaya, masyarakat yang tersisa tidak berani berlama-lama dan silih berganti mundur. Situasinya juga tidak baik bagi mereka berempat. Awalnya, mereka hanya perlu bertahan hingga akhir permainan dan kemudian mencari cara untuk keluar. Kini mereka harus bertindak lebih awal, karena beberapa buaya sedang merayap ke arah mereka. Di tepi pantai, manusia sulit mengalahkan buaya. Begitu berada di dalam air, harapan untuk membunuh aligator tersebut semakin tipis. Bab 363. Entah mati karena tembakan penembak jitu atau mati di mulut buaya. Keempat Lian tidak punya pilihan selain bertarung untuk terakhir kalinya. Ayo pergi. Lian meraung dan melemparkan flash bomb ke arah buaya yang merangkak ke arahnya. Terdengar suara, bang. Cahaya menyilaukan muncul, dan buaya yang ketakutan itu menoleh untuk menghindarinya. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Ang Lee melangkah dari buaya. Musuh di seberang hanya harus menghadapi sejumlah kecil serangan buaya, namun Lian dan mereka berempat harus melangkahi setidaknya ratusan buaya untuk memastikan mereka tidak dimakan. Kakak. Buaya membuka mulutnya dan menggigit, mengeluarkan suara mirip benturan logam. Bah, bah, bah. Mereka berempat berlari dan menembak untuk saling menutupi. Sasaran penembakan seringkali adalah mata atau mulut buaya. Kedua tempat ini merupakan titik lemah buaya. Sekalipun tidak bisa dibunuh dengan satu tembakan, ia tetap bisa terluka parah. Granat dan bahan peledak lainnya dipasang sebagai jebakan. Selain bom kilat, Lian hanya memiliki bom asap. Granat asap tidak berguna saat ini. Jika Anda melempar bom asap dan Anda tidak dapat melihat keberadaan buaya tersebut, mungkin tiba-tiba seekor buaya akan muncul dari dalam asap dan menggigit Anda di bagian vital. Oleh karena itu, bom asap tidak boleh digunakan. Flashbang tidak bisa digunakan terus-menerus. Buaya memang akan takut dengan cahaya yang menyilaukan itu pada awalnya, namun setelah beberapa kali, efeknya akan berkurang. Beberapa buaya pintar dan hanya menutup mata dan terus menyerang dengan mulut terbuka. Tidak banyak buaya yang memperhatikan Lian dan yang lainnya pada awalnya, tetapi setelah beberapa detik, lebih banyak buaya yang mengerumuni mereka. Bang! Ang Lee menembak salah satu jebakan, meledakkan bom di dalamnya. Dengan ledakan, seekor buaya hancur berkeping-keping. Buaya disebut sebagai hewan berdarah dingin, bukan hanya karena suhu tubuhnya, tetapi juga karena mereka akan memakan temannya selama ada kesempatan.
Buaya yang terluka namun tidak mati tersebut langsung mengundang perkelahian sesama jenisnya, dan pemandangannya sangat mengerikan. Paman Fu, ledakkan bomnya. Teriak Lian saat melihat ini. Yang ditanam Fubo hanyalah bom yang dikendalikan dari jarak jauh. Setelah mendengar perintah Ang Li, dia segera mengeluarkan remote control dan menekan tombol peledakan. Tom. Terjadi lebih dari selusin ledakan berturut-turut, dan puluhan buaya terluka akibat ledakan tersebut. Bau darah mulai menyebar kemana-mana, dan buaya yang tak terhitung jumlahnya mulai menggigit rekan mereka yang terluka. Dengan cara ini, jumlah buaya yang menyerang Lian dan keempat orang itu tiba-tiba bertambah. Ayo pergi, cepat ikuti. Lian mendesak. Peluru di magazin sudah habis semua, dan tidak ada waktu untuk mengganti magazin. Ia langsung melemparkan sniper rifle ke arah buaya seolah-olah itu adalah api. Adegan itu penuh bahaya, dan penonton di depan video menyaksikan dengan penuh semangat. Entah kenapa, mereka yang menginginkan Lian mati tiba-tiba berdoa dalam hati, berharap Lian bisa lepas dari mulut buaya. Pada akhirnya, Lian dan keempatnya berjuang untuk keluar dari pengepungan buaya. Krisis ini masih belum terselesaikan. Mereka benar-benar terbuka sekarang, dan tidak ada peluru di senjata mereka. Bagaimana mereka bisa menghadapi lebih dari 1000 penembak jitu? Sudah berakhir, Lian dan yang lainnya pada akhirnya akan mati. Pokoknya, mereka memberi kami performa luar biasa dan itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan meskipun kami kalah. Biar saya hitung berapa banyak yang bisa saya menangkan kali ini. Tidak ada lagi pemikiran bahwa Ang Li masih hidup. Para penembak jitu yang melarikan diri memberanikan diri kembali ketika mereka mendengar suara tembakan dan ledakan, dan segera menemukan keempat Lian. Rasanya Dewi Keberuntungan tiba-tiba menerkamku, dan kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Seorang penembak jitu bereaksi lebih dulu dan mengangkat senjatanya untuk menembak Lian. Retakan. Kepala penembak jitu yang menarik pelatuknya membuat ledakan kecil, dan kepalanya meledak. Pada saat yang sama, suara broker terdengar di komunikator semua orang. Permainan sudah berakhir. Siapapun yang mencoba menyakiti Ang Li lagi akan diledakkan seperti orang tadi. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa waktu pada jam tangan telah berhenti di angka 0. Targetnya akhirnya terekspos di depan Anda, dan Anda bisa membunuh lawan hanya dengan menembak. Tapi tidak ada yang berani menembak. Pasalnya, usai syuting, ia tidak hanya mendapat bonus 100 juta dolar AS, tapi ia juga akan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin permainan ini berakhir tiba-tiba? Tidak mungkin. Jika kamu melihat videonya dengan cermat, waktu telah habis ketika penembak jitu bernama Sufu meledakkan bomnya. Bukankah keempat orang ini seberuntung itu? Apa maksudnya beruntung? Orang bisa bertahan sampai hari ini hanya karena kekuatan dan keberaniannya, oke. Oh, sayang sekali uangku hilang. Kalau saja aku tahu, aku berani bertaruh dia masih hidup. Lain kali aku pasti bertaruh Ang Li bisa menang. Ada diskusi hangat di website. Ang Li mendapatkan banyak penggemar dengan game Blitz pertamanya dan tiba-tiba menjadi penembak jitu paling populer di dunia. Mendengar sang broker mengatakan bahwa permainan telah usai, mereka berempat pun menghela nafas panjang. Jika bukan karena buaya yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka, mereka pasti ingin berbaring di tanah dan beristirahat sejenak. Dengeng dengungan. Sebuah helikopter bersenjata muncul di langit, dan terdapat cukup ruang di tepi area rawa untuk mendaratkan helikopter. Jesse berdiri di pesawat dan melambai kepada Ang Li untuk naik pesawat. Ali, Sufu dan Roy, seperti peserta lainnya, harus menunggu pesawat lain untuk mengirim mereka berangkat secara berkelompok. Pada game kematian pertama yang diikuti Renbang, total 223 orang tewas. 13 dari mereka membunuh lebih dari 10 orang lainnya dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki game kematian kedua. Namun, tidak semua orang ingin memainkan game Blitz kedua. Cukup sekali saja mengalami hidup dan mati. Para peserta dalam game kematian kedua semuanya adalah anggota peringkat bumi, dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada para penembak jitu di peringkat manusia. Kecuali Anda cukup percaya diri, yang paling bijaksana adalah berhenti. Misalnya Roy berhenti atas inisiatifnya sendiri. Dalam permainan kematian ini, Roy menembak total 14 orang dan menerima bonus sebesar 1,4 juta dolar. Dengan tidak mengikuti Death Game kedua, dia bisa menjual tempatnya. Selalu ada kekurangan orang sombong dan gila di dunia ini. Sebelum Roy meninggalkan hutan Amazon, tempatnya di Death Game kedua telah dipindahkan. Seseorang menawarkan 2 juta dolar untuk membeli tempat ini, dan transaksi dilakukan di tempat, dan uang langsung ditransfer ke rekening Roy melalui transfer bank. Dengan cara ini, Roy mendapat 3,4 juta dolar AS sekaligus, dan ia yakin kehidupan dirinya dan ibunya akan menjadi sangat baik di masa yang akan datang. Padahal, kuota Roy dikeluarkan sedikit lebih awal. Menjelang game Death kedua, kuota bagi mereka yang masuk dari game pertama telah dinaikkan menjadi 20 juta dolar AS. Menghabiskan 20 juta dolar untuk memperjuangkan 100 juta dolar AS yang mungkin tidak bisa Anda dapatkan, dan Anda bisa mati dalam permainan. Ini menunjukkan betapa gilanya orang-orang. Bab 364. Alasan mengapa orang begitu gila bukan hanya karena membunuh Ang Li bisa mendapatkan 100 juta dolar AS. Terlebih lagi, ketenaran yang didapat dari membunuh Ang Li akan memiliki efek menarik uang dalam jangka panjang.
Beberapa orang bahkan dapat memilih untuk tidak mengambil bonus 100 juta dolar, selama mereka dapat memastikan bahwa mereka dapat membunuh Ang Lee. Manfaat dan risiko selalu terkait. Orang yang ingin membunuh Lian biasanya mati di bawah senjata Lian. Di dalam Grand Hotel Brasilia, Lian mandi air panas yang nyaman, dan sebagian besar ketegangan dan kelelahan dalam 3 hari terakhir hilang. Gulu. Tapi saya sangat lapar. Berjalan keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi, dia melihat Jessie terbaring di tempat tidur ganda yang luas dengan mengenakan rok tali ikat putih. Karena kemiringan tubuhnya, gendongan di sisi kanannya terlepas, dan separuh payudaranya terlihat. Roknya sangat pendek sehingga Jessie bisa melihat celana dalam hitam kecilnya di bawahnya ketika dia terbaring di tengah jalan. Putih plus hitam, penuh godaan tak terbatas. Gulu. Lian bertanya dengan tenggorokan kering, apa maksudmu? Jessie meletakkan tangan kirinya di atas kepalanya, menyelipkan ujung jari tangan kanannya ke dada, mengedipkan mata pada Lian dan berkata, apakah kamu tidak mengerti apa artinya? Ini adalah hadiahmu untuk bertahan hidup. Sangat menggoda. Lian bukanlah Liu Xiaohui, dan dia tidak akan menolak wanita yang datang ke rumahnya, kecuali satu hal. Saat itulah Anda lapar. Makanan dan seks. Terlihat bahwa makan selalu menduduki peringkat pertama. Kata, warna, hanya terlintas di benak Anda saat Anda kenyang. Maaf, aku sangat lapar sekarang. Lian berjalan ke tempat tidur dan mengangkat telepon untuk menghubungi meja depan hotel, lalu memesan banyak makanan. Kenapa, aku tidak sebaik mereka yang makan? Jessie menerkam mereka dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Lian bergegas kembali dan menjepit Jessie, tapi mengulurkan tangan dan menarik selimut untuk menutupi Jessie. Maaf, kamu memang hanya bisa menduduki peringkat kedua dibandingkan makanan sekarang. Lagi pula lebih baik makan dan pakai baju, pelayannya akan segera datang. Liang, kamu bajingan. Jessie benar-benar marah kali ini. Tidak ada laki-laki yang pernah menolaknya, dan tidak ada laki-laki yang pernah menolaknya karena makanan. Efisiensi kerja hotel masih sangat tinggi. Jessie baru saja selesai berpakaian ketika sudah ada ketukan di pintu sana. Pelayan masuk dengan membawa gerobak penuh makanan. Saat mereka melihat hanya ada 2 orang di ruangan itu, Lian dan Jessie, mereka tampak terkejut. Karena makanan yang dipesan Lian cukup untuk 6 orang. Pembukuan. Seperti yang dikatakan Lian, dia mengulurkan tangan dan mengambil sepotong barbecue dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Lagi pula kamu tidak perlu membayarnya sendiri, jadi tidak perlu bersikap sopan. Ketika Jessie melihat Lian benar-benar sedang makan, dia melemparkan tas arsip ke tempat tidur. Di dalamnya ada paspor dan kartu bank Anda yang berisi 5 juta dolar AS, dan kata sandinya adalah hari ulang tahun Anda. Broker berkata, istirahatlah selama beberapa hari, Deat game kedua akan dimulai kapan saja. Petik 2. Barbecue Brasil rasanya enak sekali, kenapa kamu tidak duduk dan memakannya bersama, kata Lian sambil mengunyah. Liang, sebaiknya aku bertarung sampai mati. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Jessie membanting pintu dan pergi. Lian memang lapar, tapi tidak sampai bersikap kejam. Dia hanya sengaja membuat marah Jessie dan memintanya pergi. Begitu Jessie keluar, Lian mengunci pintu, lalu datang ke samping tempat tidur dan mengangkat telepon rumah hotel. Bos, jangan khawatir. Saya sudah memeriksa kamar Anda. Sangat aman. Suara Chaiko datang dari telepon. Lian diam-diam menghela nafas lega. Yang paling dia khawatirkan adalah dia diawasi dan diawasi. Chaizi, bagaimana situasinya sekarang? Bos, kamu pasti lebih populer daripada bintang Hollywood terpanas saat ini. Petugas keamanan memperkirakan kamu sudah memiliki puluhan juta penggemar. Sangat dilebih-lebihkan. Lian sangat terkejut dengan popularitasnya yang tidak terduga. Chaiko kemudian berbicara tentang siaran langsung Deat Game dan broker yang menggunakan Ang Lee untuk berjudi. Bajingan ini. Lian berteriak dengan marah setelah dia menemukan jawabannya. Bisakah kamu melacak orang itu? Ang Lee sangat yakin bahwa broker tersebut hanyalah boneka. Yang ingin diketahuinya adalah organisasi atau kekuatan yang bersembunyi di balik broker tersebut. Chaizi menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia adalah seorang master. Jika aku mengejarnya dari dekat, aku takut ketahuan olehnya. Di mana uangnya? Lian bertanya. Jika Anda tidak dapat melacak brokernya, ada baiknya Anda melacak kemana perginya uang tersebut. Kecuali sejumlah kecil yang disimpan sebagai pengeluaran, semua uang yang diperoleh para broker dari Deat Game telah ditransfer ke rekening Palang Merah Internasional, dan sejak itu digunakan sebagai dana bantuan khusus untuk penyakit dan kelaparan internasional. Jawab Chaizi. Jalan. Palang Merah Internasional. Ang Lee terkejut lagi. Jadi brokernya bukan orang jahat, tapi ingin berbuat baik dan baik. Namun, menggunakan diri Anda sendiri untuk menghasilkan uang sama sekali tidak bisa dimaafkan. Selain itu, uang tersebut telah ditransfer ke Palang Merah Internasional, yang berarti petunjuk tersebut dibobol oleh broker, seekor rubah licik. Bos, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Tanya Chaizi. Makan sesuatu, kata Lian dengan marah. Setelah makan dan minum, Lian mengenakan setelan yang disiapkan Jessie untuk dirinya sendiri dan naik taksi langsung ke bandara. Perhentian berikutnya, Las Vegas. Lian tahu bahwa broker pasti akan mengirim seseorang untuk memantau dan melacaknya.
Daripada mengeluarkan energi untuk menghindari orang itu, lebih baik berdiri di depannya secara terbuka. Las Vegas adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Ada yang mengatakan itu adalah kombinasi neraka dan surga. Saat Anda terpuruk hanya dengan beberapa dolar, Anda mungkin bisa kembali lagi di Las Vegas. Jika Anda merasa memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, Anda mungkin menjadi pengemis saat datang ke Las Vegas. Secara keseluruhan, ini adalah kota yang ajaib dan gila. Ang Lee memilih pergi ke Las Vegas bukan karena dia punya banyak uang untuk dibelanjakan, tapi karena ada kamera di mana-mana. Selama ada kamera, broker bisa dengan mudah memantaunya. Seperti yang dikatakan Chaiko, dia kini lebih populer dari bintang Hollywood. Kemanapun Anda pergi, kemungkinan besar Anda akan dikenali. Hanya akan ada lebih banyak orang yang ingin bunuh diri, bukan lebih sedikit. Kelebihan Lian di bawah pengawasan broker adalah siapapun yang ingin merugikannya, dia akan ditangani oleh broker. Broker tidak akan pernah membiarkan Lian mati sebelum permainan kematian berikutnya dimulai. Setelah tiba di Las Vegas, Ang Lee berganti pakaian olahraga dan topi olahraga dan duduk di kasino terbesar di kota itu. 5 juta dolar hanyalah sejumlah kecil uang di Las Vegas, tetapi jika Anda dapat mengubah 5 juta menjadi 50 juta dalam waktu kurang dari sehari, itu pasti akan menjadi daya tarik yang paling menarik perhatian bintang kasino. Bukan tidak mungkin untuk memenangkan 10 kali lipat modal Anda di kasino, tetapi hal itu tidak diizinkan oleh kasino. Ang Lee secara tidak sengaja mengubah 5 juta menjadi 50 juta. Bersambung.